masih beracara, yang beracara. Yesus ku mau mengikutimu, bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, hanya Roh-Mu, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu, hanya Roh-Mu Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Thank you Jesus. Kau yang bekerja dalam kami, mentang kebaikan buat kami. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Selamat pagi, semua katakan shalom. Excited buat bulan September. Banyak yang married, banyak yang mau married, banyak yang excited. Tapi saya percaya bukan hanya September, Oktober sampai Desember saja kita bersuka cita. Setiap hari rahmatnya baru bagi kita yang percaya. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pastor excited untuk banyak hal yang Tuhan kerjakan di komunitas kita. Terus berdoa untuk penyelesaian renovasi rumah kita di Pondok Indah Mall. Dan semuanya masih on track. Dan kita berdoa supaya tepat pada waktunya. Thank you untuk generosity. Banyak saudara yang sudah mulai menabur di pembangunan daripada rumah kita di Grow Community di Pondok Indah Mall 3. Dan kita sedang belajar di sepanjang mulai bulan lalu dan sampai nanti bulan November kita belajar mengenai anything about kekristenan. Dan khususnya bulan ini kita akan belajar ciri atau gaya hidup sejati seorang Kristen. Yang mau belajar katakan amin. Dan Pastor sudah katakan sebelum kita disebut Kristen di Antioch, kita disebut sebagai pengikut Yesus. Semua katakan pengikut Yesus. Kita disebut Jesus followers. Apa Jesus followers? Speak like Jesus, walk like Jesus, go where Jesus goes. Apa yang kita lakukan seperti Yesus, kita pergi kemana Yesus pergi, kita bicara seperti Yesus. Bahkan saya pernah baca buku mengenai are you a fan or Jesus followers? Apa kita cuma penggemar atau kita pengikut? Pertanyaan ini, kita ikut Tuhan atau kita cuma ngefans sama Yesus atau kita benar-benar ikut dengan Tuhan Yesus? Karena fans biasanya hanya seneng waktu timnya seneng, tapi hard followers, seorang pengikut yang setia, 2-3 tahun yang lalu waktu ngomong Arsenal, nggak ada yang berkata amin begitu. Pastor saya, Pastor Timmy di depan, saya bilang udah tim ganti agama aja begitu. Masuklah ke MU begitu ya kan. Tapi dia pengikut hard followersnya Arsenal. Dia berpuasa, dia berdoa, setiap kali Arsenal main, dia siapkan hati. Untung dia nggak pindah agama. Tahun ini Arsenal membuktikan slow but sure, semua indah pada waktunya. In a minute, in a day, Arsenal saya harapkan bisa menang tahun ini, hopefully tahun depan. Tapi saya percaya banyak kita, pikirkan, kita hanya mau jadi fans waktu semuanya oke. Tapi waktu timnya kalah, kita menjadi malu seringkali. Dan bulan September ini saya dan Lia kita akan merayakan 28 tahun pernikahan kita. Love you. 28 tahun. Dulu Lia ini fans beratnya Brad Pitt. Maka suaminya gak jauh-jauh dari Brad Pitt. Ketawa lu kayaknya keras banget gitu ya. Agak tersinggung gua begitu ya. Dulu waduh dia setiap nonton filmnya Brad Pitt dia akan nangis, dia akan konsentrasi. Saya di sebelahnya tersinggung dan berdoa. Ya. Tapi dia memang fansnya Brad Pitt, tapi dia jadi 28 tahun followersnya Andi Cokro. Dalam suka dan duka, dia selalu bersama dengan saya. So hari ini kita mau uji bahwa jadi Kristen, apa kamu cuman fans atau kamu followers? Nah kita akan
uji itu lewat firman itu. Tadi pagi saya membawakan bahwa jadi pengikut Yesus kita harus siap ke tempat-tempat yang kita nggak mau. Seperti Petrus, kedua kalinya Tuhan bilang, waktu muda kamu bisa kemana aja kamu pergi, tapi setelah tua kamu ulurkan tanganmu, orang akan pegang ikat pinggangmu dan membawa engkau ke tempat yang kamu gak suka. Dan ikutlah aku, become my followers. Jadi orang Kristen istilahnya begitu. Dan semua tahu bahwa itu panggilan yang luar biasa. Tadi pagi saya bilang bahwa jadi Kristen harus siap untuk ketemu orang-orang yang kita gak mau. Ketemu orang-orang yang nyebelin. Seperti Yunus yang harus berdoa buat kota yang pernah membunuh keluarga besarnya, Niniwe. Kita sebagai orang Kristen seringkali kita berhadapkan bukan orang-orang yang nice, orang-orang yang cuman yes, I love you, tapi orang-orang yang nusuk kita, orang yang benci kita, orang-orang yang gak layak kita doakan. Para murid sempat syak lihat Tuhan ngomong sama wanita Samaria, seorang wanita di tengah siang hari bolong yang pendosa berat dan seorang suku Samaria. Para murid pun bilang, kenapa guru mau bicara dengan orang seperti itu? Dan yang kedua tadi pagi saya bilang siap-siap untuk dibawa ke situasi yang kita gak kehendaki. Bukan hanya orang yang kita hadapi yang kita gak mau, tapi situasi. Para murid sempat diperlihatkan di Getsemani itu, Yesus berubah jadi penyamun. Dan orang-orang memukuli dia. Maka dikatakan semua para murid itu meninggalkan dia. Unfollow Jesus. Hari ini, saya gak tahu apa yang kalian hadapi. Tapi kekristenan yang sejati bukan hanya fans waktu dompet tebal, waktu semuanya oke, waktu promosi datang terus. Justru kita diuji Kristen yang sejati waktu kita menghadapi orang yang kita gak mau, waktu kita menghadapi situasi yang kita gak mau. Yang kedua ini saya akan berikan judul Jesus Followers, gaya hidupnya adalah tidak ada jalan kembali. No turning back. Katakan no turning back. Matius 19 ayat 27. Petrus menjawab berkata kepada Yesus, kami telah tinggalkan segala sesuatu dan become Christian dan Jesus followers, mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah saudaraku, saudara tahu cerita ini keluar karena syoknya Petrus melihat bahwa ada seorang kaya, di ayat-ayat sebelumnya seorang kaya, seorang yang takut akan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau datang kepada Pastor Andi, seorang yang masih muda, brilliant, CEO, uangnya banyak dan dibilang, I want to serve Jesus in this place. Wow, mungkin secara manusia saya bilang, you are number one candidate bro. Kamu nomor satu yang aku cari. Mungkin secara manusia Pastor Andi kan katakan itu. Tapi Yesus berkata, well jual semua milikmu dan ikutlah aku. Maka dikatakan ceritanya dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Begitu lihat itu, maka keluarlah ayat ini. Maka Petrus bilang, hey, aku udah tinggalkan semuanya. Aku udah tinggalkan nelayan kapalku yang lama, jalaku yang lama. Aku tinggalkan keluargaku, ikut engkau selama 3 tahun lebih ini. Apa yang aku peroleh? Kayaknya biasa banget ya. Tapi kekristenan hari-hari Tuhan sedang bicara bahwa kekristenan bukan hanya pertanyaan what I got, but what I can give. Kekristenan berubah dari apa yang bisa aku berikan menjadi gue dapat apa? What is the benefit for me? Apa untungnya, apa cuannya gue ikut Tuhan? Apa cuannya gue puasa? Apa cuannya gue basah roh? Apa untungnya gue hidup kudus? Semua akhirnya berubah. Jesus followers yang artinya go where Jesus goes, speak what Jesus speaks, pray like Jesus, ikut Yesus dengan segenap hati, berubah menjadi consumer. Apa yang aku dapat, tanpa saudara sadari datang ke gereja pun, kita udah punya mindset Kristen adalah gua dapat apa hari ini?
Gua dapat pengurapan mana lagi? Gua dapat berkat yang mujizat yang bagaimana lagi Tuhan? Kita menjadi ikut Yesus equal gua dapat apa? Bawa pulang apa? Nggak salah karena memang para murid pun sempat salah jalan. Dari orang yang pertama dipanggil dengan bahkan Petrus bilang waktu itu, gua yang ditunjuk, aku yang dipilih, aku jadi penjala manusia, ikutlah aku. Ingat pertama kali Petrus diundang seperti itu. Dia bilang, nggak layak aku Tuhan. Siapa aku ini? Berapa saudara ya waktu ditunjuk jadi asyir saja. Saudara bilang, gua ini orang berdosa, gua nggak layak, terima kasih Tuhan. Tapi dalam perjalanan iman kita, waktu minggu demi minggu, capek demi capek, kita mulai harus doa puasa, doa pengerja, doa komitmen kita, doa pagi. Kita mulai tadinya bilang, Lord, what can I do for you? Kekristenan menjadi apa yang bisa aku senangkan Tuhan dengan kehidupanku. Tapi berubah jadi, what can I get? Apa yang aku peroleh? Pikirkan hal itu. Nah, saya akan bawa saudara pagi ini, bagaimana Yesus dalam Lukas 9 menginterview 3 orang. Menginterview 3 orang untuk menjadi pengikutnya atau orang Kristen, Jesus followers. Yuk kita baca ayat 57 sampai yang ke-62. Ayat 57, ayat 58 kita akan baca bergantian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan follow you. Kemana saja engkau pergi?" 58. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Follow me, ikut aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku." 60. Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku." 62. Setiap orang yang siap untuk membaca, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Kita doa dulu ya. Bapa, terima kasih. Kalau kami sedang belajar gaya hidup sejati orang Kristen, yaitu menjadi Jesus followers, pengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar dari ayat-ayat Lukas 9 ini, di mana Engkau sedang menginterview 3 orang yang akan menjadi pengikut Yesus. Bicara buat kami di dalam nama Yesus. Amin. Ayat yang ke-57 saya baca lagi. Ketika Yesus dan muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Jadi lagi berjalan, ada 3 orang, salah satunya bilang, "I want to follow you, wherever you go," kemana aja. Seperti tantangan Tuhan untuk menjadi orang Kristen. Lukas 9 ayat 58 dikatakan, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Liang dan sarang berbicara mengenai satu hal yang sering kali kita idamkan di muka bumi ini, yaitu mengenai rumah. Semua bilang rumah. Semua bicara mengenai tempat tinggal, katakan tempat tinggal. Tidak ada yang salah bagi kita untuk mempersiapkan tempat tinggal. Mempersiapkan zona yang nyaman, zona yang kita bisa menikmati. Kenapa kita kerja hari-hari ini? Kenapa kita banting tulang? Kenapa kita nabung? Karena semua orang pasti ingin punya rumah sendiri. Paling tidak punya rumah di atas tanah lah, pastor. Gak seperti di apartemen-apartemen yang punya halaman walaupun kecil. Banyak orang harus pergi berjam-jam jauh commute. Paling gak punya rumah sendiri. Punya kenyamanan sendiri. Satu hal yang saya lihat beberapa anak-anak muda yang saya doakan untuk rumah-rumah mereka diberkati. Waktu mereka bisa melihat begitu senangnya orang untuk bisa mempunyai rumah. Tidak ada yang salah bagi kita untuk mempersiapkan hal yang nyaman. Tapi banyak orang justru jatuh
dalam zona kenyamanan. Tuhan tidak anti dengan convert, hal yang nyaman. Tapi banyak orang yang tidak lagi berdoa waktu dia sudah mendapatkan yang nyaman. Pak Niko cuma pesan kepada komunitas kita. Waktu kita tiba-tiba dapat satu berita bahwa kita harus pindah. Dari tempat yang sudah nyaman, di mall yang sudah enak, kita harus pindah. Harus ikut rencana Tuhan pindah. Waktu saya datang kepada Pak Niko cuma bilang seperti ini. Tuhan membawa GC, Grow Community, untuk naik tingkat yang pertama. Kedua, keluar dari zona nyaman. Seringkali kita pikir bahwa gak ada salahnya kita bangun rumah ibadah yang nyaman. Gak salah. Tetapi seringkali rumah ibadah yang nyaman menjadikan pengurus gereja pun hanya berpikir kenyamanan. Bukan saya gak boleh sudah mikir AC harus enak, sound harus enak, puji-pujian harus enak, khotbah harus enak. Tetapi tanpa kita sadari, kita mulai menjadi gereja yang serve what consumer needs. Pikirkan hal itu. Ada berapa khotbah seringkali mungkin saya tahan bilang, aduh nanti orang tersinggung. Nanti orang gak enak, nanti orang gak mau datang lagi. Tapi kalau kita percaya hari ini bahwa kita di sini bukan sekedar apa yang kita enak kita dengar, apa yang kayaknya enak di telinga kita, tapi kita mau yang benar, yang mulia, yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Yuk kita di tempat ini kita mau jadi benar-benar Jesus followers. Walaupun kita harus keluar dari zona nyaman. Pakai waktu Pastor Albert tulis lagu tadi. Engkau Tuhan yang beracara. Yesus, ku mau mengikutimu. Seperti firman hari ini, Jesus followers. Kalau kita mau ikuti Tuhan, maka dia bilang, aku Tuhan yang masih beracara. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus ku mau mengikutimu, bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja. Come on Jesus followers once again. Katakan Engkau Tuhan yang beracara, Yesus ku mau mengikutimu, bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Semua katakan amin. Yohanes 13 ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana Tuhan pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau gak bisa ikuti aku sekarang. Tapi kelak, engkau akan mengikut aku. Tuhan sedang berbicara satu hal di tempat ini, mengenai rumah yang bukan kita siapkan. Bukan rumah yang kita cari, yang kita kredit, yang kita KPR. Tetapi ada satu rumah di atas segala rumah yang disebut dengan rumah yang kekal. Semua bilang rumah yang kekal. Yang pertama, orang Kristen. Yes, kamu boleh bekerja. Yes, kamu harus nabung. Yes, kamu harus berhasil. Tetapi ciri khas sejati orang Kristen, fokusnya, dia adalah ke rumah yang kekal. Saya harus ngomong ini karena banyak gereja berubah hanya menjadi pencetak excellence people in the world. Kita menjadi orang-orang yang hebat di muka bumi. Kita menjadi orang yang diberkati. Tidak salah. Karena Tuhan katakan, you are in the world but not of the world and sent back to the world. Kamu bukan dari dunia, tapi kamu masih di dunia dan kamu dikirim ke dunia untuk menjadi saksiku. Tetapi kita jangan lupa bahwa semua yang kita lakukan di muka bumi ini, kita sedang mempersiapkan
Satu masa yang eternity. Infinity bahkan. Tidak ada batasnya kekekalan itu. Mungkin berapa sih umur manusia di bumi ini? Taruh 80 tahun sampai 100 tahun. Maka kita seringkali begitu ngoyo untuk mempersiapkan rumah kita di bumi. Kekayaan kita di bumi. Bahkan kita mengorbankan keluarga, mengorbankan mungkin Tuhan, mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan sesama. Hanya untuk masa di bumi. Tapi banyak kita lupa. Bahwa kalau namanya 80 tahun mungkin cuma segini. Dibanding dengan ribuan kilometer ke sana. Yang disebut dengan masa yang kekal. Banyak kita gak peduli dengan life after death. Sebab itu gereja gak boleh lupa. Gereja bukan menggunakan kata surga neraka hanya untuk menjadi mimpi yang baik dan neraka menjadi mimpi yang buruk. Tetapi gereja harus kembali mengingatkan umat bahwa kita di sini mempersiapkan ada suatu tempat yang Tuhan persiapkan yang jauh lebih baik dari apa yang kita punya, rumah, gedung yang kita punya, mobil mewah yang kita punya, ada satu tempat yang jauh lebih baik. Banyak orang meninggalkan jadi hanya fans untuk berkat, hanya fans untuk kesembuhan. Tapi dia gagal waktu Tuhan bilang, oke, kalau kamu ikut aku, anak manusia gak punya tempat tinggal. Dan saya percaya itulah satu message bahwa Yesus pun raja dan segala raja, dia harus dilahirkan di tempat yang sangat hina, Bethlehem, bukan rumah yang mewah. Tidak ada yang salah dengan diberkati, katakan amin. Tidak ada yang salah dengan semua hal yang kita nikmati. Tapi jangan dibalik, jangan hanya ikut Yesus buat semua yang kamu bisa nikmati. Jangan hanya ikut Yesus kalau kamu dapat rumah yang indah, mobil yang kamu mau. Oh, semuanya menjadi begitu perfect skenario, baru I want to follow you Jesus. Sehingga itulah kenapa Petrus bilang berkata, oke, I will follow you, tapi apa yang aku dapat? Aku dapat apa sih? Itu pertanyaan yang sering kali akhirnya kita menjadi negosiasi dengan Tuhan. Dan kita kehilangan satu tempat di mana seperti Yesus berkata kepada Petrus, tempat yang aku pergi ini, kamu gak bisa ikut sekarang, tapi kamu bisa ikut nanti bersama dengan aku. 2 Korintus 5 ayat 1-4. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman sorga bagi kita. Tempat kediaman yang kekal, tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam kemah ini kita ngeluh, rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian, tapi kita kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, dalam di dunia ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tak menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Tapi masalahnya, yang fana ini membuat kita kehilangan yang kekal. Yang fana ini membuat orang begitu mudah pindah iman. Yang fana ini membuat kita lupa akan kasih yang mula-mula. Sebab itu, ciri khas anak Tuhan. Apapun yang kamu peroleh, apapun yang kami terima, pikirkan apakah ini bisa membantu aku untuk membangun rumahku yang di sorga. Pikirkan itu. Pikirkan itu. Jangan kita menjadi orang yang hanya fokusnya, yang penting senang di dunia, sukses dunia. Karena saya rindukan kita menjadi orang yang diberkati di dunia dan masuk sorga sempurna. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang kedua ini bahkan Yesus yang berkata di Lukas 9:59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Hei kamu ikut aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biar orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Yang kedua ini, orang Kristen pengikut Yesus adalah
Tidak boleh ada berhala dalam hidupnya. No more idols. Apa yang Yesus maksudkan waktu orang itu bilang, kamu ikut aku. Izinkan aku kubur bapakku dulu. Orang mati kubur yang mati. Engkau pergilah beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Bukannya Yesus mengajarkan kita nggak sayang sama orang tua, nggak hormat orang tua. No. Tetapi ada satu budaya, katakan budaya. Budaya yang ciptakan manusia, ada satu budaya Yahudi waktu itu bagaimana. Terutama seorang laki-laki harus menguburkan ayahnya. Budaya diciptakan manusia. Logika yang diciptakan manusia. Tradisi yang diciptakan manusia. Saya nggak anti sama adat. Saya nggak anti sama kebiasaan tradisi suku tertentu. Tapi saya pesan buat jemaat di tempat ini. Jangan dibalik. Tuhan nomor 1, 2 baru tradisi. Banyak kita menggagalkan Tuhan. Banyak kita jual Tuhan. Yang penting tradisi kita jalan terus. Saya berapa saudara di tempat ini menikah. Lalu mau menikah secara adat. Saya izinkan. Tanda hormat kepada orang tuamu. Tapi banyak orang yang akhirnya gak damai sejahtera. Akhirnya dia harus mengeluarkan segala sesuatu yang dia paksakan hanya untuk sesuatu yang dunia bilang ini harus kamu lakukan. Pikirkan hal itu. Yuk kita sama-sama menjadi orang yang cari Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan. Yes, adat, tradisi itu tanda kita menghormati orang tua kita. Tapi jangan dibalik. God first. Tuhan yang utama, yang terutama dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, di Lukas 9 ayat 61 sampai yang 62. Waktunya sedang akan selesai, saya harus cepat. Dan seorang lain berkata, aku akan ikut engkau Tuhan, izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Hal yang ketiga, kalau kamu ingin jadi orang Kristen yang sejati, punya gaya hidup adalah don't look back. Jangan melihat ke belakang. Kalau kamu siap membajak, tapi terus lihat ke belakang, maka hasil bajakanmu akan menjadi siksa. Dan hasil daripada tuaianmu pun tidak maksimum. Hari ini, ingat istri Lot. Itu firman yang sangat nancap di saya. Ingat istri Lot. Ingat istri Lot yang menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Banyak kita. Waktu dikatakan, I want to follow you Jesus. Tapi banyak kita melihat ke belakang. Yes, banyak orang melihat ke belakang traumanya. Melihat ke belakang rasa tidak layaknya. Condemnation, tuduhan. Tapi ada juga orang yang melihat ke belakang apa? Monumen suksesnya. Melihat ke belakang, dulu aku itu luar biasa dipakai Tuhan. Dulu aku berhasil. Dulu aku cinta Tuhan. Dulu aku orang yang komitmen dengan Tuhan. Banyak kita hari-hari ini. Makanya Pak Andiko kemarin bilang di doa pengenalan, jangan ingat zaman purbakal. Jangan ingat yang dulu. Tuhan mau deal September 2020 seterusnya menjadi manusia ciptaan yang baru. Setiap hari baru, setiap hari baru, setiap hari baru. Gak ada satu menit pun tanpa Tuhan. Waktu dikatakan izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Bukannya Tuhan gak izinkan kita sayang keluarga. Tapi banyak orang karena lihat ke belakang. Lihat Sodom dan Gomora. Lihat hal yang lalu. Orang Israel bahkan sempat mau kehilangan tanah perjanjian waktu dia mulai membandingkan masa lalu. Coba kami masih di Mesir. Coba kami tidak tinggalkan Mesir. Kami tidak akan celaka. Saudara bisa bayangkan. Udah ngikuti Tuhan. Tiang api, tiang awan. 40 tahun. Di saat-saat akhir mereka bilang, coba kami masih di Mesir. Look back. Yuk hari ini kalau engkau masih lihat ke belakang,
Baik itu yang senang, baik itu yang susah. Tuhan bilang lupakan masa lalu. Hitung hari-harimu di masa lalu boleh. Artinya hitung supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana. Katakan amin. Tetapi jangan jadikan hari-hari masa lalumu justru merusak hasil tuaianmu. Yuk bangkit berdiri sama-sama dengan saya. Filipi 3 ayat 13 sampai yang 14. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semua katakan amin. Semua berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. The cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind. No turning back. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Come on, everybody say, Christ, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Come on, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Tuhan cukup bagiku, Christ is enough for me. Berhenti ngomong seperti Petrus, apa yang kami peroleh. Tapi bilang Christ is enough for me. Tuhan Yesus cukup bagiku. Hari ini kita belajar dari 3 orang yang diinterview untuk mau jadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan. Yang pertama, that's good kamu punya rumah di bumi, punya sarang, punya liang. Tetapi jangan lupakan bahwa kita sedang membangun rumah yang kekal. Come on. Jangan kamu jor-joran, pol-polan, flexing hanya untuk sesuatu yang hanya 80 tahun di bumi. Dan kamu kehilangan keselamatan yang kekal. Kedua, kalau kamu masih ada idol, masih ada berhala. Bukan hanya patung-patung. Tapi berhala mungkin bisa karirmu, anakmu bisa jadi berhala, mobilmu bisa jadi berhala, hobimu bisa jadi berhala. Apa saja yang engkau jadikan nomor 1 dalam hidupmu selain Yesus, itulah berhala. Tuhan gak suka, biarlah orang Kristen hari ini kau mendapatkan Jesus number 1 and the only one dalam kehidupan kita. Dia yang utama, yang terutama dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau waktu kita ikut Yesus, ingat istri Lot. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Kita sedang menuju ke the new Eden, Firdaus yang baru, di mana Tuhan panggil kita. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. I have decided To follow Jesus, no turning